Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Andini Zalsabila Kaisanan, nomor urut 8 dari kelas M254. Dan pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana tentang unit pertumbuhan dan perkembangan. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu gelas plastik sebanyak 4 buah, kapas secukupnya, plastik hitam 2 buah, dan label sebanyak 4 lembar saja. Sedangkan bahannya yang pertama yaitu kacang hijau 20 biji, dan air secukupnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah percobaannya ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, langkah awal, rendam 20 biji kacang hijau dalam air selama 24 jam. Kita tunggu kacang hijaunya selama 24 jam ya. Nah, kacang hijaunya sudah kita rendam selama 24 jam nih. Selanjutnya, siapkan 4 gelas plastik. Dan berilah label nama pada masing-masing gelas plastik tersebut bertuliskan nomor urut 1 sampai 4. Kita tempel dulu. Kemudian tuliskan nomor urut 1 sampai 4 ya. Nah, langkah keempat, isi gelas plastik tersebut dengan kapas secukupnya ya. Nah, langkah kelima, berilah air pada masing-masing gelas secukupnya. Cukup sampai basah, jangan sampai banjir ya. Nah, langkah keenam, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau ke dalam gelas pertama. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, gelas ini nanti letakkan di tempat yang terang ya. Nah, untuk langkah ketujuh, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau ke dalam gelas kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk gelas kedua letakkan di tempat yang gelap ya. Untuk langkah ke-8, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau ke dalam gelas ketiga. 1,
2, 3, 4, 5. Nah, untuk gelas ketiga, bungkus menggunakan plastik hitam ya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian letakkan di tempat yang gelap. Nah, selanjutnya langkah ke-9. Masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau ke dalam gelas keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Habis ya. Nah, kemudian gelas keempat juga dibungkus menggunakan plastik hitam. Dan nanti letakkan di tempat yang terang ya. Nah, setelah itu catat dan amati perubahan apa saja yang terjadi seperti panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Nah, sekarang ayo ikut saya untuk menyimpan keempat gelas ini di tempat yang sesuai ya. Nah, untuk gelas yang pertama dan gelas keempat, letakkan di tempat yang terang ya. Nah, selanjutnya untuk gelas kedua dan ketiga, letakkan di tempat yang gelap. Kalau saya sih, saya taruh di bawah meja ya. Baik, berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan selama 5 hari, dapat ditarik kesimpulan bahwa cahaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kondisi tanaman, baik dari segi panjang batang, bentuk batang, maupun warna daun. Nah, pada tanaman yang diletakkan di tempat yang terang pada percobaan yang telah kita lakukan yaitu gelas 1 dan gelas 4, pertumbuhan batang cenderung lebih pendek dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap. Namun, kondisi batangnya itu terlihat lebih kuat, agak gemuk, dan berwarna hijau. Selain itu, daun yang muncul juga berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman mendapatkan cukup cahaya untuk melakukan fotosintesis, sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri dan tumbuh dengan normal serta sehat. Nah, sementara itu, tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap pada percobaan ini yaitu gelas kedua dan gelas ketiga menunjukkan pertumbuhan batang yang lebih cepat dan jauh lebih panjang. Contohnya pada gelas 3 yang mencapai panjang 14,5 cm pada hari kelima. Namun, kondisi batangnya itu kurus,
lemah, dan berwarna pucat atau kekuningan, serta daun yang dihasilkan juga berwarna kuning. Hal ini terjadi karena tanaman tidak mendapatkan cahaya yang cukup sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Akibatnya, tanaman mengalami etiolasi, yaitu pertumbuhan memanjang secara cepat, tetapi tidak sehat. Nah, selain pengaruh cahaya, penggunaan plastik juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada gelas 3, yaitu tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap dan dibungkus dengan plastik hitam, tanamannya tumbuh paling tinggi namun juga paling pucat dan lemah karena cahaya benar-benar terhalang, sehingga pada gelas yang keempat diletakkan di tempat yang terang namun dibungkus menggunakan plastik hitam, tetap bisa tumbuh cukup baik dengan warna hijau meskipun pertumbuhannya sedikit berbeda dibandingkan gelas 1 yang tidak dibungkus. Dari segi jumlah daun, semua tanaman mulai memiliki daun pada hari ketiga. Namun perbedaannya terlihat pada warna daun. Tanaman yang terkena cahaya matahari memiliki daun berwarna hijau, sedangkan yang tidak terkena cahaya memiliki daun berwarna kuning. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya sangat penting bagi tanaman untuk tumbuh dengan baik. Tanaman yang mendapatkan cahaya akan tumbuh lebih sehat dengan batang yang kuat dan daun yang berwarna hijau. Sebaliknya, tanaman yang kekurangan cahaya memang tumbuh lebih cepat dan tinggi, tetapi kondisinya lemah, kurus, dan berwarna pucat sehingga tidak sehat. Baik, sekian praktikum sederhana yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam proses menyampaikan atau dalam proses percobaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.